turut perintahmu. Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, dan jangan baik Karya Allah. Yes. Cuma sendiri kan? Seperti Bapa sayang anaknya, yes. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagi Hari depanku indah. hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan kami aman. Hari depan Kasih Tuhan, kasih senyum. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya. Kami menyembahmu, kami percaya. Yes Tuhan. Kami ingin tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin rasakan kasih. Yes, 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 yes. Semua fokus pada Tuhan saja di tempat ini. Sebab Dia Bapa yang baik dalam setiap hidup kita. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Laba-laba-laba, yes Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Say, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Aminkan kata ini, katakan. Amen. Amen.
karena Tuhan baik di tempat ini. Mari sama-sama kita katakan, may His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in rejoicing. He is for you, 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 He is for me, He is for me, He is for me, He is for me. Amen, May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. In the evening,
Siapa yang percaya bahwa nama Tuhan Yesus dahsyat di tempat ini? Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Adalah tatamu Tuhan, kemuliaan Tuhan kakimu sungguh mengagumkan. Dan menderu nyanyi bagimu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Siap melompat bagi Tuhan, amin. Tuhan kita yang dahsyat, amin. Here we go. Biarkan dia bertata di tempat ini. Ready? Here we go.
pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Sama-sama kita nyatakan, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya teriak, wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Come on. Pemilik kehidupan, hanya Yesus namanya. Say, pemilik kehidupan sanggup selamatkan, Yesus. Mari semua jemaat kita mengangkat tangan dan katakan, kami rindukan kuasa lawan. Say, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Come on. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Musik memuji Tuhan. Yang percaya kita sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, wow, wow, wow. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Woo! Haleluya. Semua dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini, dan kita juga akan bersama-sama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Tiada terukur panjang kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Terima Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Yes Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata
sungguh kasih setiamu nyata, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau berikan,
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah segenap hati kami Tuhan. Jadikan semua yang ada pada seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menentukan dari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum menerima anggur dan hosti, boleh melambaikan tangannya. Yang belum menerima saja, yang belum menerima. Kalau sudah, mari kita angkat tinggi-tinggi. Hosti ini, roti ini lebih dari kepala kita. Baik yang ada di rumah, yang saat ini bergabung, keluarga Ibu Erika, keluarga Ibu Fani, keluarga Pak Lukito, keluarga Ibu Natali, keluarga Ibu Rinda, bahkan keluarga yang ada di lapas gereja hukum ini yang bergabung melalui Zoom. Sama-sama kita melakukan perjamuan kudus mujizat. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi daripada kepala kita. Ingatlah akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata, setiap engkau melakukannya, ingatlah apa yang aku lakukan di atas kayu salib. Tubuhku tercabik-cabik untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, menyucikan. Sehingga melalui darah Yesus, dengan iman kita berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sakarala barala barala barala. Sakatakarala barala 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 barala. Sakarala barala 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 barala. Ingatlah akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Naikkanlah syukurmu atas segala kebaikannya, sehingga oleh darahnya tubuhmu disembuhkan. Oleh darahnya kita diselamatkan, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu telah hilang dari tubuhmu. Sembuh
memasuki di bulan Maret ini, minggu yang pertama. Terima kasih kami telah melalui bulan Januari, Februari dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami percaya sepanjang bulan Maret ini kami melihat dan menikmati segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Beberapa minggu ini ada beberapa peristiwa yang sangat mengejutkan kita. Tidak ada ya jemaat Tuhan daerah Pelumpang ya? Aman ya? Puji Tuhan, kemarin saya telepon Ibu Rosmina, ada enggak jemaat kita di daerah Pelumpang? Aman. Puji Tuhan. Beberapa minggu yang lalu karnaval di Brazil, saudara, mengikuti karnaval di Brazil dengan tema satanik. Wah, itu enggak main-main temanya, saudara. Padahal Brazil itu termasuk negara mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Tapi waktu mereka mengadakan karnaval, temanya tentang satanik. Dan saya tidak terlalu mengambil perhatian dengan tema itu. Tapi yang membuat hati saya cukup kaget adalah waktu adegan itu di mana Tuhan Yesus diperagakan di sana, ditarik-tarik oleh Satan itu, lalu ditikam, dicambuk, intinya diolok-olok gitu. Ingat, mayoritas Kristen. Jadi seakan-akan Yesus takluk di bawah Satan. Nama penguasa si iblis itu, saudara, Satan, bukan iblis. Iblis itu pengikut-pengikut kroco-kroconya, tapi nama aslinya itu Satan. Setelah peristiwa itu, bahkan belum selesai peristiwa itu, orang-orang berkata, Tuhannya orang Kristen murka. Tuhannya marah sehingga bencana besar terjadi di Brazil dan itu memakan korban yang cukup banyak dan menghancurkan kota itu. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Ini adalah didikan orang tua yang tidak begitu berperan kepada generasi selanjutnya. Karena tema bulan ini tentang parents, tentang peran orang tua, bagaimana nanti orang tua yang baik itu dapat menuai sesuatu yang besar lewat didikannya kepada anak-anaknya. Karena kalau salah mendidik seperti yang di Brazil itu, saudara, mungkin minggu mereka ke gereja, ke ibadah, tapi setelah itu saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa pengajaran satanik lebih disukai zaman sekarang oleh anak-anak muda. Karena menyuguhkan pesta seks di sana, mabuk-mabukan, hidup bebas, kan itu yang diinginkan oleh anak muda. Kalau orang tua tidak berperan kepada anak-anaknya, sayang sekali orang tua menyerahkan didikan anak-anak itu kepada guru sekolah, bahkan kepada hamba Tuhan. Padahal pertemuan anak-anak lebih banyak sekali dengan orang tua di rumah. Jadi bisa saya katakan 80% anak-anak itu akan bertumbuh sesuai dengan didikan orang tua. Jadi jangan dipasrahkan sepenuhnya kepada guru. Oleh sebab itu, di Amsal ini dikatakan, latihlah seorang anak di jalan yang seharusnya, maka ketika ia dewasa, ia tidak akan meninggalkan jalan Tuhan. Ia tidak akan meninggalkan jalan Tuhan. Apa yang harus dilatih orang tua kepada anak-anak? Nah, ini yang penting. Biasanya kan skillnya tuh.
bagaimana nanti anak ini bisa mencapai masa depannya. Tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Karena sasaran hidup kita bukan di sana. Justru dengan kita dipromosikan Tuhan di tempat di mana kita berada, itu menjadi sarana untuk kita memberitakan kabar baik. Amin. Jadi apa yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak? Mari kita baca di 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku juga mengingatkan akan imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Perhatikan. Aku juga mengingatkan akan imanmu. Jadi imannya Timotius mulai redup. Jadi perlu diingatkan iman itu. Kalau tidak diingatkan, inilah yang membuat seseorang, sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, gak usah ibadah-ibadahan lagi. Karena apa? Imannya sudah mulai redup. Perlu diingatkan, imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Jadi yang perlu diajarkan orang tua kepada anak-anak adalah yang pertama, anak-anak hidup di dalam iman. Jadi yang pertama yang harus diajarkan adalah anak-anak hidup di dalam iman. Orang tua penentu iman anak melalui pengajaran, teladan, dan hidup. Saudara bisa melihat di kitab suci, banyak sekali para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi lupa mendidik iman itu kepada anaknya. Contoh, nabi yang paling terkenal di perjanjian lama adalah Musa. Musa itu sangat dikenal. Saudara, ada yang mengenal siapa nama anaknya Musa? Selanjutnya yang paling terkenal lagi adalah Samuel. Ada yang mengingat, ada yang mengetahui anaknya Samuel siapa? Setelah selesai pelayanannya Musa, maka selesai juga pelayanan anak-anaknya. Setelah selesai pelayanannya Samuel, maka selesai juga pelayanan anak-anaknya. Itu hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara spektakuler, di mana mujizat demi mujizat, bahkan Musa air menjadi darah, bahkan 10 tulah, bahkan laut Teberau itu bisa terbagi 2. Tapi tidak dapat mewariskan iman yang dimiliki oleh Musa itu kepada anaknya. Timotius, Paulus melihat, aku melihat imanmu itu. Di mana imanmu itu? Awalnya aku melihat kepada nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Artinya orang tua ini dapat mewariskan iman kepada anaknya. Di dalam kitab suci ada beberapa tokoh yang dapat mewariskan iman. Yaitu Tuhan berkata, akulah Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Artinya Israel. Abraham dapat mewariskan iman itu kepada Ishak. Ishak dapat mewariskan iman itu kepada Yakub. Dan Yakub mewariskan iman itu kepada ke-12 anaknya. Menjadi 12 suku bangsa Israel. Pentingnya anak-anak mengetahui siapa Yesus Kristus itu. Apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Jangan sampai saudara, anak-anak kita sudah SMP. Saya dulu waktu di kampung itu ketua pemuda gitu. Ya taunya saya orang Kristen, ibadahnya hari Minggu,
Dan saya tahu Tuhannya orang Kristen itu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, udah selesai. Kalau ditanya hal-hal yang lain yang lebih dalam lagi tentang karya salib Yesus, maka saya akan kebingungan. Dan orang seperti inilah yang rawan sekali pindah agama. Kenapa? Imannya tidak tertancap. Sehingga waktu ada gadis yang sangat cantik, udahlah, toh juga banyak jalan menuju Roma. Ujung-ujungnya kan masuk sampai ke Roma. Banyak jalan menuju surga. Ujung-ujungnya kan surga. Beda saudara. Surganya Muslim, surganya Hindu, surganya agama lain dengan surganya Kristen itu berbeda. Karena jalannya berbeda, surganya berbeda. Surga di sana banyak bidadari, langsung. Kalau Pak Legowo di sana langsung disambut bidadari. Ibu Esti dilupakan nanti. Makanya Ibu Esti nggak mau ke surga sana, takut dilupakan ya Bu ya. Jangan ke surga sana. Yang ironisnya adalah orang Kristen menyamakan surga itu seperti surganya agama lain. Yang dipikirkannya adalah surga kita penuh dengan emas. Penuh dengan apa lagi? Permata. Tidak ada tangisan di sana. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada penderitaan di sana. Itu bukan berbicara surga. Kalau kita berbicara surga hal-hal duniawi sama aja dengan surganya agama lain, hanya beda versi saja. Surganya kita itu berbicara tentang pribadi Yesus. Katakan amin. Itu surganya kita. Karena di mana ada Yesus, disitulah kita tinggal. Yesus berkata, di mana aku berada, di sanalah aku menyediakan tempat tinggal bagimu. Jadi ingat kita surga, ingat Yesus. Bukan ingat emasnya. Sampai ada orang bilang, karena kesusahan, Tuhan lemparkanlah emasnya dari surga. Itu kan sampah di sana, gak apa-apa sampah yang ada di surga, buang aja ke dunia Tuhan. Kan sampah di surga itu kan ibarat emas di surga katanya. Pikirannya di sana hal-hal duniawi. Surga itu berbicara Yesus. Kalau Yesus pindah dari surga, Yesus ngomong saya tidak mau lagi tinggal di surga, saya mau hidup di bumi bersama-sama umatku di dunia ini. Maka surga akan berubah dengan sekejap menjadi neraka. Karena surga itu berbicara tentang Yesus Kristus, di mana semua makhluk yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi, sujud hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kalau orang bicara surga nggak berbicara Yesus, maka surganya berbeda. Nah inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Iman seperti ini. Bagaimana anak-anak tahu supaya anak-anak itu bertumbuh di dalam Kristus. Karena itulah yang akan membuat hatinya bergelora di dalam Yesus. Puji Tuhan saudara. Dalam bulan ini saya punya target untuk menceritakan bagaimana, kan biasanya kan anak-anak kan tidak suka cerita Yesus kan. Apalagi saya punya putri 2, sukanya cerita tentang princess, tentang apa lagi, tentang pokoknya seorang pangeran gitu. Datang bertemu dengan seorang putri, lalu anak saya langsung, terus gimana Pak? Gimana Pak? Giliran saya cerita Yesus, ngantuk mereka langsung tidur. Tapi orang tua harus bijak bagaimana mengemas cerita itu menjadi kesukaan mereka. Puji Tuhan. Setiap hari mereka minta, Pak, malam ini cerita Yesus tentang apa lagi? Kemarin cerita Yesus tentang ini. Saya ceritakan hanya 10 menit supaya tidak bosan. Supaya mereka kenal siapa Yesus yang mereka sembah. Sehingga pada saat mereka dewasa, saudara gak usah lagi takut mereka itu pindah agama. Saudara tidak akan takut mereka itu pindah kepercayaan. Justru anak-anak kita akan membawa orang lain datang kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Next. Yang di sini katakan sebelumnya di atas. Orang tua penentu iman anak melalui pengajaran. Jadi
orang tua yang mengajar anak-anaknya. Kalau khotbah seperti ini yang diterima anak-anak sangat minim sekali. Sedikit sekali. Yang melanjutkan cerita khotbah ini tentang Yesus dengan bahasa anak-anak, dengan dunianya anak-anak, kan orang tua yang tahu. Kalau saya sebagai pengkhotbah, saya mengkhotbahkan secara global. Bagaimana orang dewasa, orang pintar, orang yang tidak punya pendidikan juga bisa menangkapnya. Tapi kalau saya mengkhotbahkannya dengan bahasa dunia anak-anak, hai jemaat Tuhan, namanya aku anak-anak kan gitu toh. Nggak masuk. Jadi ini penting orang tua melanjutkan kepada anak-anak di rumah. Mulai hari ini pastikan minimal 1 hari 1 pasal, saudara. Jelaskan itu. Mungkin jenuh, tapi karena itu rutin ditemani, akan merasa, atau saudara bisa sedikit mengancam, kalau sebelum membaca Alkitab tidak boleh main HP. Jadi anak saya itu kalau mau baca Alkitab, kalau mau main HP, cari dulu Bible. Pak, pasal berapa sekarang Pak? Saya tahu tujuannya mau lihat HP, gitu kan, bukan merenungkan. Tapi enggak apa-apa. Tapi sudah mulai ada kesukaannya terlebih dahulu. Kita kasih cara, orang tua punya cara bagaimana anak itu menarik suka dengan firman Tuhan. Di sini katakan orang tua penentu iman anak melalui pengajaran dan teladan hidup. Nah, yang repotnya teladan hidup ini, saudara. Next, kita baca di sini. Iman kepada Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Teladan hidup orang tua adalah gambaran kehidupan. Anak-anak akan lebih memahami, lebih cepat menangkap, bahkan mempraktekkan di dalam kehidupannya waktu dia mencontoh seperti apa orang tuanya. Beberapa hari yang lalu, istri saya tiba-tiba marahin, cantik, kenapa pakai anduknya mama? Kan sudah dibagi-bagi, ini anduknya papa, mama, kakak. Cantik cuman jawabnya sederhana, membuat mamanya diam. Kan mama juga kemarin pakai anduknya kakak. Mendidik anaknya supaya jangan ini, orang tuanya juga seperti itu. Dan hal itu juga terjadi kepada Abraham. Memang Abraham berhasil mewariskan iman kepada anak-anaknya, sehingga Tuhan berkata, akulah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi lihat, Abraham gagal mendidik anaknya Ishak bisa berdamai dengan Ismail. Gagal dia. Ini perang terus, gara-gara kegagalan seorang ayah, seorang ibu, maka Ismail dengan Ishak generasinya generasi yang berperang terus. Dan ternyata kegagalan orang tua itu dipraktekkan juga oleh si anak, yaitu Ishak. Dia gagal mendidik anaknya Yakub dan Esau. Karena dia tidak punya figur bagaimana caranya mendidik anak yang baik. Orang tuaku gagal. Terus caranya gimana? Karena itu beberapa orang konseling kepada saya. Udah kuat tidak mau cerai, tidak kuat lagi Pak, saya mau cerai. Itu beberapa pasang itu, saudara. Setelah saya tanya, kenapa cerai? Gini-gini suamiku, istriku, gini-gini banyak alasan. Lalu singkat cerita saya tanya, orang tua suamimu seperti apa? Ya, udah cerai berapa kali Pak? Istrinya ada 2 atau 3. Suka main perempuan lagi. Oh, terus suami ibu Mbak seperti apa? Persis seperti bapaknya. Lalu saya berkata, kalau ibu lanjutkan cerai, maka anakmu akan melanjutkan perceraian itu nantinya, kemungkinan besar di dalam pernikahannya. Kenapa? Dia melihat, oh mamaku, papaku cara menyelesaikan masalah dengan cerai. Ya saya juga dong. Apalagi orang tua setelah cerai bahagia lagi toh. Nah ini yang paling repot. Kalau orang tua itu cerai, menderita, mungkin anak-anak akan takut. Wah lihat itu papa mamaku setelah cerai menderita, aku enggak mau. Tapi kalau orang tua itu cerai, ternyata papanya bahagia di sana, mamanya bahagia di sana, maka kemungkinan besar anak itu akan mencontoh kembali bagaimana cara dia membangun rumah tangga.
Itulah yang dilakukan Abraham, dicontoh oleh Ishak. Gagal di dalam membangun, mendidik anak-anak, mencontoh gaya hidup. Iman sih bagus. Dan ternyata Yakub juga melanjutkan itu kepada anak-anaknya. Sehingga anaknya saling tipu menipu. Anaknya ditipu, bahkan lebih parah lagi, anaknya dijual. Karena apa? Dia contoh papanya. Ini bukan kutuk keturunan. Beda lagi kutuk keturunan. Tapi ini mencontoh, melihat teladan orang tuanya. Saya waktu SD, SMP, waktu SMP lah. Ada satu keluarga ini, si kakek ini sudah jadi penatua di salah satu gereja. Kalau kami mau main ke rumahnya, apalagi sore, itu pasti ada doa malam, doa sore lah, doa sore, doa pagi. Kalau kami mau main, mengajak anaknya, cucunya main, kami harus ikut dulu doa pagi di sana. Doa malam di sana. Jadi saya ikut bernyanyi, ikut berdoa, saya tidak pernah bernyanyi, berdoa, paksa harus. Tapi saudara tahu, si kakek ini tidak memberikan teladan bagaimana cara mendidik anak-anak cucunya, karena dititip cucunya di sana. Habis disiksa, setiap anaknya, cucunya punya kesalahan, disiksa begitu rupa. Kami yang melihat dengan begitu kasihan, dan cucu ini tidak kuat menjalaninya, akhirnya dia bunuh diri. Dan satu kampung kami cukup heboh. Wow, padahal di luar baik. Kenapa? Tidak memberikan teladan. Berikanlah teladan kepada anak-anak. Next, wariskan iman dan gaya hidup di dalam Yesus, maka anak-anak akan memiliki sumber kehidupan dan gambaran kehidupan. Katakan amin. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Wariskan iman dan gaya hidup di dalam Yesus, maka anak-anak akan memiliki sumber kehidupan dan gambaran kehidupan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, apa yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anak? Yang pertama tadi, anak-anak bagaimana hidup di dalam iman. Yang kedua, mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Karena itu, aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Saya kasih warna kuning di sana, membangkitkan karunia. Jadi poin yang kedua, orang tua mendidik anak-anak itu untuk hidup di dalam karunia Tuhan. Hidup di dalam karunia Tuhan. Next. Orang tua mendorong anak-anak mengembangkan karunia Tuhan sehingga ketika dewasa ia akan sukses di dalam Yesus. Apalagi di gereja ini setiap minggu pertama ada penumpangan tangan. Ada karunia Tuhan yang diberikan ke anak-anak. Ada karunia, puji Tuhan, ada beberapa anak-anak di sini yang main musik, itu awalnya dari sekolah minggu dikembangkan terus menjadi pemain musik di gereja ini, sudah terbiasa melayani. Sehingga waktu melayani di gereja, gaya pelayanan ini akan terbawa di luar sana. Saya punya teman saudara, Bu Yanti tahu namanya. Dulu dia pelayanan di sini. Dia terbiasa melayani, dia punya karunia kalau ketemu dengan orang cepat akrab gitu, langsung dekat dan dilayani sedemikian rupa. Dia dulu sempat asistennya Pastor Yusak. Setelah dia keluar, tiba-tiba nggak tahu ceritanya seperti apa, ada seorang jenderal disupiri dia, lalu dia berkata seperti ini, saya mau mengeluarkan jurus cara saya melayani waktu di gereja, waktu saya melayani Pastor Yusak, waktu saya melayani di gereja, saya mau terapkan itu melayani jenderal ini. Ternyata jenderal ini puas saudara. Wah, mulai besok saya mau kamu yang menyupiri saya, katanya. Dan setelah itu gak tahu ceritanya seperti apa, mereka ada hubungan kerjaan sehingga dia diberkati sedemikian rupa.
dan menjadi berkat juga di gereja YS. Kenapa? Sudah terbiasa. Talenta itu, karunia Tuhan itu dikembangkan di dalam pelayanan. Sehingga waktu dia keluar, dia tidak kaget bagaimana cara melayani orang di luar sana. Amin. Tapi kalau di dalam gereja, anak-anak tidak didorong untuk melayani dengan hati yang tulus. Kalau di gereja saja tidak dapat melayani dengan hati yang tulus, bagaimana kita dapat melayani hati dan tulus di luar sana? Melayani orang-orang di sana. Baru hari-hari ini heboh lagi tentang pajak lagi. Wah, karena apa? Selalu dimulai dari dasar, saudara. Jadi hidup di dalam karunia Tuhan. Next. Melayani Yesus tidak membuat hidup kekurangan. Melayani Yesus membuat hidup berkelimpahan. Katakan amin. Ini saudara pegang. Melayani Yesus tidak membuat hidup berkekurangan. Adakah di antara saudara, adakah saudara yang pernah melihat orang yang benar-benar melayani Yesus, hidupnya meminta-minta? Saya tidak berbicara tentang full timer. Saya berbicara tentang hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Daud berkata, semenjak aku muda dan sekarang aku sudah tua. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya tidak akan meminta-minta. Justru hidupnya akan menjadi berkat. Dia diberkati untuk menjadi saluran berkat. Katakan amin. Di gereja ini saudara, butuh rekan untuk melayani bersama-sama. Jika anak saudara mau dikerahkan ke bagian multimedia, bagian apa lagi? Sound system, ini, lighting, WL kah, vokal, pemusik, serahkan di sana. Didorong anak-anak itu untuk melayani. Saya tadi kaget kok anak saya Grace melayani. Baru kali ini perdana itu. Melayani di SOT, padahal nggak ada saya suruh, dia ada niat, ya udah didorong terus untuk melayani. Karena orang yang melayani Tuhan tidak akan kekurangan, tidak akan kekurangan. Saudara percaya karena yang saudara layani adalah Yesus, yang kita layani adalah Tuhan. Bahkan beberapa hari kemarin saya live di YouTube saya, sebagaimana Kristus dihormati, bahkan dikatakan Bapa menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama Yesus. Bapa menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Yesus. Artinya apa yang diterima Yesus di surga, itu juga yang kita terima di dunia ini. Jadi kita melayani karena kita mengucap syukur, karena Bapa telah memberikan segala sesuatu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia. Man musik boleh maju ke depan. Kesimpulannya, next. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Didiklah anak-anak hidup dalam iman, hidup dalam karunia Tuhan, maka ketika ia dewasa, ia akan mengandalkan Tuhan Yesus. Waktu rumah tangganya mungkin nanti dia sudah menikah, dia akan tahu cara mengandalkan Yesus di dalam pernikahannya. Waktu dia kerja mungkin jauh dari saudara, saudara tidak bisa memperhatikannya, saudara tidak bisa lagi melihatnya karena bekerja di tempat yang jauh sana. Tapi anak itu sudah terlatih bagaimana cara mengandalkan Tuhan Yesus. Sehingga dalam segala hal orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, hidupnya tidak akan kekurangan. Bahkan setiap musim akan terus berbuah 100 kali lipat. Katakan amin. Bukan 10 kali lipat lagi, 100 kali lipat. Karena apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari saudara, kita berkaca dengan peristiwa di Brasil. Mayoritas Kristen. Justru yang dipuji adalah Satan. Yang dihina adalah
kegagalan orang tua di sana dalam mendidik generasi selanjutnya. Biarlah generasi di bawah kita, mereka generasi yang beriman. Seperti Rasul Paulus berkata, saya mau berkata kepada keluarga Pak Erwin, seperti aku melihat imannya Pak Erwin, Bu Yanti, aku melihat iman itu juga kepada Kevin, Laura, dan Jeko. Seperti aku melihat imannya Pak Legowo, Ibu Esti, Pak Roni, aku juga melihat iman itu kepada anak-anakmu. Katakan amin. Artinya orang tua berhasil membawa anak-anak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau puji dan sembah Dia. Yes, Jesus.
Tuhan. Sekali lagi katakan amin. 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 Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan